Oke kawan-kawan, balik lagi ke channel Pak Ci Doli. Nah, pada video kali ini Pak Ci ada modul AC Samsung 1PK. Ini tipenya standar dan gejala kerusakannya mati total. Nah, modulnya sudah saya bongkar dari AC-nya. Oke, tetap simak terus di vlog Pak Ci kali ini. Kita belajar memperbaiki modul AC Samsung yang mati total. Akan mencoba modul AC Samsung standar ini dengan menghubungkan ke tegangan 220. Nah, untuk teman-teman ketahui, nah di sini ada live atau tegangan masuknya untuk listrik, dan yang satunya lagi di sini untuk netralnya. Nah, sekarang saya akan coba memberikan tegangan 220 di konektor AC-nya di sini. Teman-teman, saya sudah menyambungkan ke kaki live-nya di sini untuk live-nya, dan di sini untuk netralnya. Kalau kita membongkar AC-nya, kita sudah mengetahui letak kakinya. Oke, saya akan coba menghubungkan ke listrik. Nah, ini indikatornya. Oke, saya sudah menghubungkan ke stop kontak listriknya. Dan untuk AC Samsung ini biasa pas dihubungkan ke stop kontak, nah itu kawan-kawan yang ini, dia ada bunyi beep, ini tidak ada bunyi sama sekali. Nah, untuk kasus mati total seperti ini, kita bisa mengetahui apakah IC controllernya yang rusak atau cuman rusak di bagian regulatornya. Kita bisa dengan mengetahui dengan cara cepat, karena teman-teman yang berprofesi sebagai teknisi AC tidak mau membuang waktunya lama-lama untuk memperbaiki sebuah modul, sedangkan kerjaan masih banyak. Nah, kita akan memberikan trik untuk bahwasanya modul ini masih bisa bekerja atau tidak, atau IC microcontrollernya yang sudah rusak. Oke, akan saya coba. Kita cabut dulu stop kontaknya. Nah, ini kita akan memberikan tegangan atau mensuntikkan tegangan 12 volt di bagian setelah ini ya, setelah trafo regulatornya di bagian sekundernya. Nah, setelah itu baru kita mengetahui apakah IC Micom yang besar ini problem atau tidak. Dari situ kita bisa mengetahui secara cepat. Kalau misalnya ada tanda-tanda kehidupan, kita lanjutkan perbaikannya. Kalau tidak ada, mendingan kita langsung ganti modulnya satu set atau menggantikan dengan modul universal, karena untuk menghemat waktu teman-teman. Karena kalau kita fokus aja memperbaiki ini, kerjaan kita yang banyak, jadi tidak bisa menghasilkan cuan ya. Oke, akan saya memberikan tegangan 12 volt pada di sini. Di sini kapasitor untuk regulator DC-nya 25 volt 1000 mikrofarad, dan di sini akan saya beri suntikan tegangan 12 volt. Ini bisa tegangan 12 volt karena di sampingnya ada IC regulator 7805 untuk menurunkan tegangan ke 5 volt untuk mensuplai tegangan ke microcontroller ini. Nah, ini kita bisa adjust ke 12 volt untuk regulator. Oke, 12,9. Oke, ini 12. Oke, sip, 12,0. Kita akan untuk tegangan regulatornya sudah kita set ke 12 volt. Ini probe
Untuk multitesternya, nah ini dia propnya. Kita akan memberikan tegangan di blok bagian regulator sekundernya. Ini ada kapasitor 1000 mikrofarad 25 volt. Di sini akan saya suntikan tegangan pada kaki-kaki negatif dan di kaki positifnya. Jadi ini untuk cara cepat kita mengetahui apakah modul ini bisa kita perbaiki atau tidak. Kalau tidak bisa ada bunyi sama sekali, otomatis IC Micom yang problemnya kawan-kawan tidak bisa kita lanjutkan. Nah, kita akan untuk mencepat. Oke. Nih, kita akan standar AC Samsung ya, kalau dia hidup akan bunyi beep. Nah, kawan-kawan bisa dengar ada bunyi beep. Otomatis IC Micomnya masih oke, masih bisa kita lanjutkan untuk memperbaikinya. Nah, sekarang kita fokus untuk bagian regulatornya. Ini bagian regulator tegangan tinggi bagian sini. Ini untuk regulator bagian tegangan rendah. Untuk tegangan rendahnya normal, masih bisa hidup. Oke, ini min, ini plus. Nah, hidup ya kawan-kawan. Ada bunyi beep. Nah, ini indikatornya berkedip. Kita akan tekan tombol manualnya di sini. Oke, otomatis modul ini masih kita bisa perbaiki karena masih bisa bekerja. Kita suntikan tegangan 12 volt di bagian sekundernya. Oke, kita akan melanjutkan lagi. Sekarang fokus kita akan mencari kerusakannya di bagian regulator untuk tegangan tingginya, karena tegangan dari tegangan 220 nya tidak bisa mensuplai ke sini. Jadi tidak ada tegangan keluar, makanya modul ini tidak bisa hidup kawan-kawan. Seperti ini kita bisa melihat kaki-kaki komponen aktifnya kawan-kawan. Nah, ini dia bagian regulatornya. Bisa lihat. Kalau perlu kita solder ulang kembali kaki-kaki yang rasa-rasanya mencurigakan atau merekah ini. Nah, di sini saya mendapatkan rangkaian apa ini? Rangkaian komponen transformator untuk penurun tegangannya ya teman-teman. Nah, ini sepertinya merekah ini. Akan saya coba sambung kembali, mudah-mudahan tidak ada kerusakan. Nah, sebelum itu, kalau kasus mati total pada vlog sebelumnya, Pak Adi pernah menggantikan IC regulatornya ini. Itu kita bisa mengetahuinya dari ciri-ciri fisiknya, pecah, dan ini tidak ada tanda-tanda pecah. Jadi saya tidak mencurigai bahwa ini IC ini rusak. Jadi kita coba dulu kita solder yang, nah ini kakinya ada yang merekah di sini seperti panas gitu ya, seperti kebakar. Dan saya solder ulang kembali. Setelah itu kita akan coba lagi menggunakan tegangan 220. Oke, kita langsung coba solder ulang kembali ini. Mana tahu dengan mensolder yang sedikit ini modul ini bisa bekerja kawan-kawan. Oke, lanjut, kita akan solder. Siapin soldernya dulu. Baik, kita solder, kita tunggu soldernya panas. Kita akan cek dulu ini kawan-kawan, trafo SMPS nya ini, trafo penurun tegangan dari tegangan 220 diturunkan ke 12 volt. Kawan-kawan, untuk mempermudah teman-teman untuk mencabut, melihat atau mengecek kakinya, kawan-kawan bisa menambahkan vlog pada kaki trafo ini biar mudah untuk melepaskannya. Oke, kita akan coba melepaskan kakinya. Oh ya, kawan-kawan bisa lihat di sini kaki trafonya sudah putus, sudah patah. Pasti ini yang penyebab kerusakan modulasi ini mati total karena tidak ada mensuplai tegangan ya. Induktansinya tidak ada ke sini. Kalau yang di sini masih ada. Kayak ini sudah fix, ini rusak, akan kita coba perbaikinya.
Oke, saya sudah menyolderkannya. Nah, ini dia sudah terlepaskan kan. Jadi solusinya kita bisa sambung kawat emailnya ini dengan memberikan satu kakinya lagi di sini. Nah, ini dia penyebabnya, makanya dia jadi mati total. Oke, saya akan solderkan kembali, cari bekas dari kaki komponen, bisa di sini kita pasangkan. Setelah itu akan saya pasangkan kembali ke modulnya. Nah, setelah saya modifikasi, jadinya seperti ini kawan-kawan. Saya menyambungkan kaki yang korosi atau yang lepas itu dengan menggunakan kaki bekas lampu LED ini. Nah, setelah itu bisa kita cutting di sini. Oke, siap ini. Untuk memastikannya, kawan-kawan bisa mengukur tahanannya di multitester, dan ini setelah saya ukur dia tersambung. Baik kawan-kawan, seperti ini untuk penyambungan kabelnya di live yang di L nya, ini live, ini netral, dan ini stop kontaknya akan saya hubungkan ke listrik. Kita akan coba, mudah-mudahan bisa ini, karena memang trafonya yang kakinya yang gosong satu. Kalau oke, kita coba. Nah, teman-teman sudah bisa dengar ada indikator bunyi. Nah, ini dia, lampu indikatornya sudah menyala. Nah, akan coba saya pakai remote. Oke, sudah normal kembali kawan-kawan. Nah, jadi cukup simpel untuk memperbaiki kasus yang seperti ini. Cuman kita lebih jeli lagi untuk melihat permasalahannya. Nah, modul AC Samsung standarnya sudah oke kembali. Kita tidak ada menggantikan komponen sama sekali, cuman mensolder ulang kaki trafo SMPS nya. Nah, kalau kita lebih jeli, lebih mungkin untuk memperbaikinya sendiri teman-teman. Baik, cukup simpel untuk memperbaiki modul AC Samsung yang mati total ini. Nah, baik, saya Pak Cidoli, terima kasih yang sudah menyimak video vlog pagi kali ini. Kita kembali ke vlog-vlog selanjutnya. Saya Pak Cidoli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.